Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Desa bersama Pak Guru Giarno di pembelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 7 semester 1 dengan materi menyajikan teks laporan hasil observasi. Capaian pembelajaran: peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Tujuan pembelajaran: setelah menyaksikan dan memahami tayangan video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan dengan tepat. Merangkum dan menyajikan teks laporan hasil observasi. Merangkum teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok menjadi sangat penting dari teks hasil observasi. Hal ini dikarenakan di dalam gagasan pokok terkandung informasi utama yang paling penting. Informasi penting itu hanya bisa didapatkan dari hasil pengamatan yang dilakukan observer. Dengan didapatkannya gagasan pokok, kita bisa lebih tahu tentang isi dari teks observasi. Dalam mencari gagasan utama atau gagasan pokok pun juga tidak boleh sembarangan. Pastikan kita sudah membuat pertanyaan yang paling utama dan kemudian jawabannya akan ditemukan di dalam teks observasi. Salah satu metode pengumpulan isi atau informasi dari teks observasi ialah dengan bentuk diagram. Di dalam diagram tersebut akan menampung banyak sekali informasi penting dari teks hasil observasi. Semisal mencari ciri-ciri khusus dari hal yang diobservasi, definisi, jenis-jenis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Cara mencari gagasan pokok pada teks: 1. Mendaftar kata-kata kunci pada teks. Kemudian 2. Memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. 3. Memetakan paragraf, memilih kalimat yang utama dan kalimat penjelas. 4. Menentukan kalimat utama, kalimat yang dijelaskan, dan kalimat lain. 5. Merumuskan inti kalimat utama. Merangkum teks laporan hasil observasi dengan diagram. Contohnya, teks laporan hasil observasi berjudul Manggis. Di dalam teks tersebut ada 5 paragraf. Setelah diambil kalimat utamanya, maka ditemukan setiap kalimat utama itu ada gagasan pokok atau gagasan utama. Kelima gagasan utama atau gagasan pokok dari setiap kalimat utama di setiap paragraf itu seperti pohon yang sebelah kanan. Paragraf pertama, gagasan utamanya adalah manggis buah asli Indonesia. Paragraf 2, gagasan utamanya adalah ciri khas pohon dan daun manggis. Paragraf ketiga, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya adalah ciri khusus bunga manggis. Paragraf keempat, gagasan utama atau gagasan pokoknya adalah manfaat buah manggis. Sedangkan paragraf yang kelima, gagasan pokok atau gagasan utamanya adalah buah manggis yang khas. Selanjutnya adalah langkah menulis teks laporan hasil observasi. Langkahnya yang pertama adalah menentukan topik yang akan ditulis. Kemudian kedua, menyusun kerangka laporan. Ketiga, menentukan informasi yang diperlukan dan cara mencari informasi. Yang keempat, menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks laporan hasil observasi. Yang kelima, menata informasi yang diperoleh sesuai struktur teks laporan hasil observasi.
Yang keenam, memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Contoh teks laporan hasil observasi. Judulnya pohon pisang. Pohon pisang atau Musa paradisiaca merupakan tumbuhan berbentuk terna raksasa dengan batang semu yang permukaannya terlihat pelepah daun. Tinggi pohon ini sanggup mencapai 3 meter. Tanaman ini sanggup tumbuh di tanah yang cukup baik pada kawasan yang ketinggian hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Pisang merupakan sebutan dari nama buah yang dihasilkan dari tumbuhan ini. Tumbuhan ini bisa dimanfaatkan semua bagiannya sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Tumbuhan ini asli berasal dari Asia Tenggara. Adapun bagian-bagian dari tumbuhan ini yaitu bonggol pisang, batang pisang, daun pisang, bunga pisang, dan buah pisang. Buah pisang kaya manfaat. Di samping sebagai sumber vitamin, mineral, karbohidrat bagi tubuh, pisang juga mempunyai manfaat lain, yaitu hampir di seluruh tumbuhan pisang sanggup dimanfaatkan. Buahnya bisa dimakan langsung, tetapi juga sanggup dijadikan materi olahan menyerupai keripik, sale pisang, dan tepung pisang. Daun yang masih menggulung sanggup dijadikan obat, dan daunnya yang sudah renta sanggup untuk membungkus makanan. Batang ketika ditebang dan mengeluarkan getah. Getah itu sanggup dijadikan obat diare, obat disentri, dan kanal kencing. Bunga yang berwarna ungu sanggup dijadikan sebagai olahan sayuran. Demikian tadi cara merangkum dan menyajikan atau menulis teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya mampu dan mudah memahaminya, sehingga anak-anak semuanya bisa merangkum dari teks laporan hasil observasi yang sudah ada, ataupun mampu membuat teks laporan hasil observasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.